Hai kelas, selamat pagi semuanya. Congratulations, karena sekarang kalian semua sudah menjadi siswa di kelas 7. Oh iya, selamat datang juga dalam kegiatan pembelajaran IPS pada bab 1 ini. Pada bab ini, kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Silahkan simak video pembelajaran ini dengan baik sampai akhir. Ruang dan interaksi antar ruang. Kita harus cari tahu dulu apa itu pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, tempat di permukaan bumi ini yang dijadikan makhluk hidup untuk tinggal, baik itu sebagian atau semuanya, itu disebut dengan ruang. Baik yang ada di udara, yang ada di darat, maupun yang ada di air, seperti danau, laut, sungai, itu termasuk dengan ruang. Kemudian, pengertian interaksi antar ruang, yaitu aktivitas timbal balik yang dilakukan beberapa ruang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Misalnya gisting, itu karakteristiknya terkenal dengan sayur-sayurannya. Sementara wilayah Kota Agung karakteristiknya itu terkenal dengan hasil dari hasil lautnya. Kemudian kedua wilayah tersebut melakukan interaksi antar ruang karena mereka saling membutuhkan barang satu sama lain. Interaksinya dalam bentuk apa? Interaksinya dalam bentuk jual beli atau perdagangan. Pasti kalian semua pernah ke pasar kan? Misalnya pasar gisting. Nah, barang-barangnya itu tidak semuanya yang diperjualbelikan itu dihasilkan dari wilayah gisting. Barang-barang tersebut dihasilkan dari wilayah-wilayah lain yang ada di luar gisting. Nah, inilah yang merupakan contoh dari interaksi antar ruang. Berikut ini adalah beberapa kondisi agar terjadi interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Perhatikan bagian berikut. Misalnya ini wilayah Pringsewu. Mereka surplus beras atau kelebihan beras. Sementara mereka juga kekurangan ikan hasil laut. Di sisi lain, wilayah Kota Agung itu kelebihan ikan, tapi mereka kekurangan beras. Lalu, masyarakat dari wilayah Pringsewu ini melakukan interaksi antar ruang dengan masyarakat di Kota Agung. Mereka melakukan jual beli beras dan ikan, sehingga kebutuhan mereka akhirnya dapat tercukupi. Nah, kondisi semacam inilah yang disebut dengan kondisi saling melengkapi atau complementarity. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Coba kalian perhatikan bagiannya. Seperti contoh di awal tadi, masyarakat Kota Agung dan masyarakat Pringsewu ini melakukan kegiatan interaksi antar ruang dalam bentuk jual beli, yaitu jual beli ikan dan jual beli beras. Namun, misalnya seiring berjalannya waktu, ternyata di gisting juga sudah ada kegiatan memproduksi beras, dan masyarakat gisting juga membutuhkan ikan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya, masyarakat Kota Agung lebih memilih untuk menjual ikannya kepada masyarakat di gisting. Dan masyarakat gisting membeli ikan ke Kota Agung. Akibatnya, interaksi antara Kota Agung dan Pringsewu melemah. Sementara, interaksi antar ruang antara Kota Agung dan gisting semakin kuat. Hal inilah yang disebut dengan kesempatan antara. Kondisi yang berikutnya adalah kemudahan transfer atau transferability.
Jadi terjadinya interaksi antar ruang juga itu dipengaruhi oleh biaya dan ketersediaan infrastruktur. Apa maksudnya? Misalnya kalian melakukan jual beli. Nah, itu pasti yang dicari adalah keuntungannya. Kita harus memperkirakan biaya yang dikeluarkan. Seandainya biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan, maka akan menghambat terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk jual beli misalnya. Serta ketersediaan infrastruktur, contohnya jalan raya. Kalau jalan raya yang dilewati untuk melakukan interaksi antar ruang itu jelek, maka akan menghambat yang namanya interaksi antar ruang. Jadi, interaksi antar ruang itu akan berjalan lancar jika biayanya lebih murah dibandingkan keuntungan yang didapatkan, serta infrastruktur yang tersedia juga memadai. Kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Tentu kalian pernah mempelajari tentang peta atau bahkan membuat peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Peta ini berbeda ya dengan globe. Kalau globe bentuknya seperti bumi, bentuknya bulat. Sementara peta itu berbentuk bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Menggambar peta itu ada syarat-syaratnya juga. Apa saja syaratnya? Yang pertama harus konform. Artinya, bentuk peta yang kita gambar itu harus sama bentuknya dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya adalah seperti ini. Jika di kenyataan Pulau Sulawesi itu bentuknya seperti huruf K, maka ketika digambarkan pada peta, ya bentuknya juga harus menyerupai huruf K. Jangan sampai ketika digambar, ternyata bentuknya menyerupai huruf S. Itu tentu saja salah. Syarat yang kedua adalah equidistant. Artinya, jarak yang kita gambar pada peta itu harus sama dengan jarak yang sebenarnya setelah dikalikan dengan skala atau diperkecil dengan menggunakan skala. Contohnya, jika jarak Bandung ke Jakarta itu pada kenyataannya adalah 300 km, maka ketika dipetakan, jarak antar kedua peta tersebut harus sama ketika diukur dengan menggunakan skala. Yang selanjutnya adalah syarat yang ketiga, yaitu ekuivalen. Artinya, luas di peta harus sama dengan luas yang sebenarnya, tapi diperkecil dengan menggunakan skala. Contohnya, jika luas Pulau Papua pada kenyataannya adalah 1000 km persegi, maka di peta juga ukuran luasnya harus sama dan tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja diperkecil dengan menggunakan skala. Yang selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada peta. Yang pertama ada judul peta. Jadi judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Kalau judul petanya adalah peta Indonesia, maka isi peta tersebut akan menggambarkan kenampakan wilayah negara Indonesia. Tapi kalau misalnya judulnya adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia, maka peta tersebut akan menggambarkan hasil bumi apa saja yang tersebar di wilayah Indonesia. Komponen yang kedua adalah skala peta, yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Skala itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angkanya, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Jadi, 1 cm pada peta
itu menggambarkan 10.000 cm pada jarak sebenarnya. Skala yang kedua adalah skala garis atau skala grafis, yaitu skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Misalnya di gambar ini. Jadi, 1 cm pada peta itu menggambarkan 4 km pada jarak sebenarnya. Kemudian 2 cm pada peta itu menggambarkan 8 km pada jarak sebenarnya. Begitu juga seterusnya, seperti yang ada pada gambar itu 6 cm pada peta, artinya 24 km pada jarak sebenarnya. Skala garis atau skala grafis ini bisa diubah menjadi skala angka. Skala garis yang ada pada gambar ini kalau diartikan ke skala angka menjadi 1:400.000. Nah, ini ada gambar peta dan menunjukkan gambar skalanya. Ada di ujung kiri atas. Yang selanjutnya adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah seperti yang ada pada kompas dengan bentuk yang bervariasi. Nah, ini beberapa gambar orientasi utara yang biasanya ada pada sebuah peta. Ada yang hanya menunjukkan utara, ada juga yang menunjukkan arah mata angin yang lengkap. Nah, berikut ini adalah gambar peta yang menunjukkan orientasi. Yang berikutnya adalah simbol peta. Simbol peta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Ada yang berupa lingkaran, bujur sangkar atau persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh gambar dari simbol titik. Kalau kotak warnanya merah itu biasanya ibu kota negara. Kalau lingkaran merah itu biasanya ibu kota provinsi. Kalau putih ada titik hitamnya itu ibu kota kabupaten atau kota. Kalau lingkaran putih itu menggambarkan kecamatan dan lain sebagainya. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Nah, ini beberapa contoh gambar dari simbol garis. Ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Kemudian, simbol yang ketiga adalah simbol warna. Ini beberapa contohnya. Misalkan warna hijau itu untuk dataran rendah. Kemudian warna coklat itu untuk dataran tinggi. Kalau laut yang warnanya biru muda biasanya tidak lebih dalam dibandingkan laut yang warnanya biru tua. Tapi warnanya ini tergantung dari petanya masing-masing. Tidak semua peta menggunakan warna yang sama. Yang keempat ada simbol area, yaitu objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Nah, ini beberapa contohnya. Ada simbol area untuk danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Yang berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal yang ada pada peta, berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Coba kalian perhatikan gambar peta yang akan saya tampilkan berikut ini. Kalau garis yang tegak lurus itu disebut dengan garis bujur.
Garis bujur ini biasanya mengakibatkan perbedaan waktu antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Makanya di Indonesia ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini merupakan akibat dari garis bujur. Sementara garis yang mendatar itu disebut dengan garis lintang. Garis lintang ini menyebabkan antara satu wilayah dan wilayah lainnya memiliki iklim yang berbeda. Nah, Indonesia dilewati dengan garis lintang 0 derajat. Makanya, Indonesia memiliki iklim tropis. Semakin menjauhi garis lintang 0 derajat, biasanya wilayahnya akan semakin dingin. Yang selanjutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang Bu Tiwi beri tanda panah ini merupakan gambar inset peta. Biasanya terletak di sudut peta. Yang berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, ini merupakan contoh dari legenda. Biasanya adanya di halaman depan atlas. Kemudian yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, ini yang Bu Tiwi beri tanda panah merupakan contoh dari sumber peta. Oke anak-anak, sekian materi pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian jawab pertanyaan melalui link Google Form yang sudah Bu Tiwi bagikan. Ada di Google Classroom dan ada juga di description box di bawah. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya baik melalui WhatsApp personal chat atau bisa juga melalui Google Classroom. Silahkan dikerjakan sebelum jam 2 siang. Okay, class, thanks for attending our learning and teaching activities, and see ya!